Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya I Gusti Komang Agus Angga Putra Widyarta dengan NIM 20110310006 dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Rombel 20. Adapun topik yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah mengenai Awatara dan orang suci. Topik bahasan yang pertama yang akan kita bahas adalah mengenai orang suci. Secara umum sendiri, orang suci ini terdiri dari dua kata, yaitu orang dan suci. Orang bermakna manusia dan suci bermakna kemurnian pikiran. Sehingga secara jelas kita dapat simpulkan bahwa orang suci secara agama Hindu adalah orang yang dipandang mampu atau paham tentang ajaran-ajaran agama Hindu yang berkaitan dengan pelaksanaan niatnya dan juga tentang kemurnian pikiran. Berikutnya, yaitu mengenai penyucian orang suci. Sebelum seseorang dinobatkan sebagai orang suci, tentunya melalui beberapa tahapan. Salah satunya adalah mengenai tahapan penyucian. Pengelompokan orang suci menurut Hindu ada dua, yakni golongan Ekajati dan juga golongan Dwijati. Golongan Ekajati ini biasa kita lihat pada pemangku, yang mana sebelum dinobatkan sebagai seorang pemangku, ia harus mampu melaksanakan upacara Mawintan. Kemudian yang kedua yaitu golongan Dwijati, yaitu golongan yang mana biasa kita lihat pada seorang sulinggi, yang mana beliau harus melalui beberapa tahapan, salah satunya yaitu pada upacara Mandiksa. Lalu, apakah peran orang suci dalam kehidupan beragama Hindu? Tentunya peran orang suci dalam kehidupan beragama Hindu sangatlah banyak. Sebab kita sebagai seseorang yang beragama Hindu tidak pernah lepas dari kaitannya dengan pelaksanaan upacara yatnya, tentunya juga tidak lepas dari kaitannya dengan sulinggih, pendeta atau pinandita. Beberapa tugas mulia dan luhur dari orang suci agama Hindu antara lain yang pertama yaitu sebagai pemimpin umat Hindu, yang kedua yaitu sebagai pembina umat Hindu, yang ketiga sebagai penuntun upacara agama Hindu, kemudian sebagai penyiar ajaran agama Hindu, yang kelima sebagai pelindung kerohanian umat Hindu, kemudian sebagai tokoh umat dalam agama Hindu, sebagai penekun ajaran agama Hindu, berikutnya yaitu sebagai guru suci untuk pembelajaran agama Hindu, sebagai penulis ajaran suci agama Hindu, dan tentunya masih banyak lagi. Tadi kita sempat menyinggung mengenai pandita dan pinandita. Lalu apakah yang dimaksud dengan pandita atau pinandita ini? Pandita berasal dari bahasa Sanskerta yang bermakna pandai, cendekiawan, dan juga bijaksana. Yang dimaksud dengan pandita adalah seorang pendeta, yang mana seorang rohaniawan Hindu yang telah mendwijati, yaitu melalui upacara diksa. Mendwijati adalah lahir dua kali, yang mana pertama lahir dari seorang ibu, yang kedua lahir dari seorang guru pengajian atau nabe. Sedangkan diksa sendiri adalah penyucian seorang welaka menjadi pandita, yang mana upacara penyucian ini selain ritual, ada juga ketentuan-ketentuan yang dikeluarkan oleh PHDI atau Parisada Hindu Dharma Indonesia. Pandita di Bali sering disebut dengan seorang sulinggi, yang mana memiliki brata-brata tertentu untuk melaksanakan yang patut ditaati dalam hidupnya. Berikutnya, yaitu mengenai sasana dan wewenang orang suci. Seseorang yang telah didiksa maka ia berstatus sebagai orang suci atau di Bali disebut dengan sulinggi. Diberi gelar sesuai dengan wangsanya atau keturunannya dan mempunyai wewenang untuk ngeloke pares raya, yang berarti yaitu sebagai orang atau tempat untuk memohon petunjuk kerohanian dan sebagai seseorang yang dimohon untuk menyelesaikan muput suatu upacara atau perkara agama. Selain dari hal tersebut, juga dapat kita uraikan beberapa wewenang para dikse, yaitu sebagai berikut. Yang pertama berbuat kerti yang berhubungan dengan pertolongan terhadap semua makhluk terutama manusia. Yang kedua taat dengan berata, samadhi, aji adhyatmika, aji tarka. Kemudian ada trikaya parisuda yang sangat kita kenal dalam agama Hindu, yaitu tiga perbuatan yang patut disucikan. Kemudian sujaring manu,
Kamoksan, Astebrata, Desa Pakraman, Panyupatan Mahayuningrat, dan Tatwa Jenana. Lalu, apakah sasana orang suci? Seperti yang saya singgung tadi, sasana orang suci selalu berkaitan dengan Panca Yamabrata dan Panca Niyamabrata, yang mana dimaksudkan sebagai pengendalian diri baik itu secara jasmani dan juga rohani. Pembahasan berikutnya kita beranjak pada riwayat singkat orang suci. Sebab menurut saya, kita sebagai generasi penerus dalam agama Hindu tentunya sangat penting untuk mempelajari riwayat singkat orang suci. Perlu kita ketahui bersama bahwasanya para resi dalam agama Hindu yang berhasil menerima wahyu dari Ida Sang Hyang Widewasa penting diketahui oleh generasi pewaris agama Hindu. Dan berikut akan diuraikan tentang ketujuh para maharsi yang menerima wahyu dari Ida Sang Hyang Widewasa, yaitu antara lain yang pertama Gratsamada, kemudian ada Wiswamitra, yaitu Maharsi Wiswamitra adalah maharsi yang kedua menerima wahyu. Yang mana wahyu ayat-ayat suci yang diterima itu kemudian dihimpun dalam Rigveda, yaitu pada mandala ketiga. Kemudian ada Wamadewa, yang mana dalam cerita disebutkan bahwa Maharsi Wamadewa sejak berada dalam kandungan ibunya telah mencapai penerapan sempurna, yaitu mampu berdialog dengan Dewa Indra dan Aditi. Beliau juga telah menerima wahyu ayat-ayat suci atau Sruti dan menghimpunnya dalam Rigveda, yaitu pada mandala keempat. Kemudian ada Atri. Maharsi Atri menerima wahyu Weda yang dihimpun dalam Rigveda pada mandala 5. Sejarah dan riwayat Maharsi Atri tidak banyak diketahui. Kemudian ada Bharadwaja, Wasista, dan terakhir Kanwa. Kanwa sendiri merupakan maharsi yang ketujuh dalam menerima wahyu Weda, dan wahyu yang telah diterima kemudian ia himpun dalam ayat-ayat Rigveda, yaitu pada mandala yang ke-8. Selain dari Saptarsi penerima wahyu Weda, ada juga beberapa maharsi yang dalam kehidupan agama dikenal dan disebut-sebut dalam kitab suci karena peran dan jasanya, yang mana bisa dilihat pada slide ini. Ada beberapa orang suci yang patut kita ketahui karena peran dan jasanya dalam agama Hindu, yaitu ada Resi Agastya, Begawan Brahaspati, kemudian Empu Tantular, yang mana beliau adalah seorang resi yang tinggi pribadinya dan juga seorang pujangga besar Hindu. Hasil karyanya banyak tersebar, salah satunya yaitu mengenai kitab Sutasoma. Kemudian ada Empu Kuturan, yang mana di dalam cerita Calon Arang disebutkan bahwa seorang tokoh yakni Empu Kuturan. Beliau hidup di zaman kerajaan Erlangga. Empu Kuturan ini memiliki saudara kandung yaitu Empu Baradah. Kedua empu ini adalah penasihat Raja Erlangga. Kemudian yaitu Empu Baradah seperti yang saya jelaskan barusan. Kemudian ada Dangyang Astapake, kemudian Dangyang Markandeya, yaitu orang yang pertama kali datang ke Bali untuk menyebarkan agama Hindu. Dan kemudian ada Dangyang Dwijendra, adalah seorang pandita Hindu. Beliau sangat dihormati di Bali karena kesuciannya, keunggulan budinya, ketinggian rohaninya, karena jasa-jasa dan pengabdian beliau terhadap agama Hindu. Tentunya mengenai Dangyang Dwijendra kita sangat sering mengenal nama Dangyang Dwijendra dan tidak asing lagi di telinga kita. Berikutnya, kita akan beranjak mengenai pembahasan Awatara. Tentunya, jika kita berbicara masalah Awatara, hal yang terngiang di benak kita adalah mengenai reinkarnasi Dewa Wisnu yang turun ke bumi untuk menyelamatkan umat manusia. Awatara dalam ajaran agama Hindu adalah reinkarnasi dari Tuhan Yang Maha Kuasa atau Ida Sang Hyang Widewasa, yang mana sebagai manifestasinya yaitu Dewa Wisnu yang turun ke dunia menjelma menjadi suatu makhluk untuk menyelamatkan Buana Alit dan Buana Agung dari kehancuran yang disebabkan ketidakstabilan dunia, untuk menyelamatkan orang-orang yang melaksanakan dharma atau kebenaran sesuai dengan ajaran agama Hindu. Mengenai kemunculan awataran tentunya tidak terlepas dari yang namanya sloka-sloka, yang mana di dalam Bhagavad Gita disebutkan sebagai berikut. Di sini saya hanya menyebutkan 2 sloka. Sebab jika kita berbicara masalah kemunculan awatara tentunya sangat banyak sloka-sloka yang terkait dengan hal tersebut. Sloka yang pertama. Sloka yang pertama menyebutkan bahwa Ajo pisan auya yatma butanam iswaro san prakritim swam adistaya
Sambawami Atma Mayaya, yang berarti, walaupun aku tak terlahirkan, tak termusnahkan, dan aku adalah pencipta makhluk hidup, segala namaku atas penguasaan sifatku sendiri dan dengan kekuatan mayaku, aku menjelma. Sloka yang kedua. Yada yada hidar masyaglanir bawati barata, abjut tanam adar masyatada, manam srijami aham. Yang bermakna, manakala Dharma hendak sirna dan Adharma hendak merajalela, saat itu wahai keturunan Barata, aku sendiri turun ke dunia. Kedua sloka tersebut sudah menjelaskan secara jelas mengenai kemunculan Awatara untuk Kedua sloka tersebut secara jelas telah mampu menjelaskan mengenai kemunculan Awatara yang mana ia hadir ketika Dharma hendak sina dan Adharma hendak merajalela. Berikutnya, yaitu mengenai dasa awatara. Dasa awatara yang dimaksud, yang pertama yaitu Matsya Awatara, yang berwujud sebagai ikan maha besar, yang mana muncul pada saat Satya Yuga. Yang kedua yaitu Karma Awatara, yaitu sang kura-kura, yang muncul juga pada saat Satya Yuga, yang mana sebagai alas gunung Mandaragiri. Kemudian ada Waraha Awatara, yaitu sang babi hutan, Narasima Awatara, manusia berkepala singa, Wamana Awatara, sang orang cebol, Parasurama Awatara, sang Rama bersenjata kapak, Rama Awatara yaitu sang ksatria, Kresna Awatara putra Wasudewa, Buddha Awatara yaitu Pangeran Siddhartha Gautama, dan terakhir yaitu Kalki Awatara yaitu sang pemusnah Adharma yang nantinya akan muncul pada saat Kali Yuga. Selain dari dasa awatara tersebut, saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis awatara. Jenis-jenis awatara yang pertama yaitu Purusa Awatara. Purusa Awatara ini adalah awatara pertama Sang Hyang Wisnu yang mempengaruhi penciptaan alam semesta. Awatara tersebut yakni yang pertama Wasudewa, Sankarsan, Paradyumna, dan Aniruddha. Menurut Bhagavad Gita, yang pertama yaitu mengenai Karanodakasayi Wisnu, yaitu Maha Wisnu. Yang mana disebutkan bahwa Wisnu yang berbaring dalam lautan penyebab dan dia menghembuskan banyak alam semesta atau galaksi yang jumlahnya tidak dapat dihitung. Kemudian ada Garbhodakasayi Wisnu, yang mana Wisnu masuk ke dalam setiap alam semesta dan menciptakan aneka rupa. Ketiga yaitu Ksirodakasayi Wisnu, yaitu roh utama. Wisnu masuk ke dalam setiap makhluk dan ke dalam setiap atom. Berikutnya yaitu Guna Awatara. Guna Awatara adalah awatara-awatara yang mengatur 3 macam aspek dalam diri makhluk hidup. Awatara-awatara tersebut yakni yang pertama itu Brahma, yaitu pengatur nafsu dan keinginan rajas. Kemudian Wisnu, pengatur sifat-sifat kebaikan yaitu Satwam. Kemudian Siwa, yaitu pengatur sifat kemalasan atau tamas. Berikutnya adalah Lila Awatara. Lila Awatara adalah awatara yang sering ditampilkan dalam kitab-kitab Purana seperti Dasa Awatara yang telah saya sebutkan tadi dan awatara-awatara lainnya. Berikutnya yaitu Manwantara Awatara. Adalah awatara yang diyakini sebagai pencipta para leluhur dari umat manusia di muka bumi. Yang mana bisa kita lihat pada contohnya Manu. Saktya Wesa Awatara, yang mana ada 2 jenis. Yang pertama yaitu penjelmaan Wisnu secara langsung, dan yang kedua yaitu makhluk diberkati yang mendapatkan kekuatan dari Wisnu. Demikianlah penjelasan saya yaitu mengenai orang suci dan juga awatara. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Tentunya, saya memohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan selama penyampaian presentasi ini. Sebagai akhir kata, saya tutup dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om. Terima kasih.